digambar, maksudnya kalian udah ngeliat Udah. sosok ini sebelumnya? Ki Arjuna Jelas tuh kayak sempat gini. ngegambar, iya persis kayak gitu. Tolong kami dari siksaan Ki. Dari siksaan ini, tolong kami. Keluarkan kami dari siksaan ini. Aku nggak tahu itu sosok wujudnya seperti itu atau tidak, tapi jelas makhluknya nggak enak dilihat. Tapi dia tidak ada badan di sini. Cuma ini mulai rasa mual, rasa kurang enak, kurang nyaman saya di tempat ini. Tangan saya dingin semua. Mereka memanipulasi energi yang dari kita agar mereka tidak merasa, lu siapa sih? Lu mau ngapain lu di sini? Jadi energi yang dihantarkan mereka tidak panas, tapi dingin. Justru membuat diri kita seakan jadi beku, kedinginan. Kita cek ke sana karena disitulah sebagaimana tempat ada anak-anak kecil bermain, dan dari tadi juga saya udah diawasin sama sosok perempuan tanpa kepala, tapi itu ada dua. Pernah kejadian juga waktu saya habis jaga tenis juga nih, habis maghrib saya lewat sini ada kayak sosok bayangan, itu bayangan orang tanpa kepala, kelihatannya badannya apa gede gitu, kayak orang bule lah. Nah, di tempat ini mungkin Prisi bisa ngerasain ya, banyak anak kecil yang berlarian ke sana kemari sambil tertawa-tawa, dan nanti aku mau mencoba untuk menarik suatu energi, dan aku coba akan gambar di tembok itu wujud, karena ada dua wujud perempuan. Yang satu itu bisa saya sebut dengan kuyang, tapi yang satu adalah perempuan bener-bener dia manusia yang dipenggal kepalanya utuh. Semua pada berkumpul di sini. Jadi ketika kita datang ke sini, siapa kamu? Terus ada juga barusan ketawa jalan lari, ketawa lagi, masuk keluar masuk gitu, anak kecil pada berlarian sampai di ujung belakang sana. Nah, pas waktu di belakang itu akses keluar masuknya kepala bunda terbang. Wah, sumpah iya. Ini badan saya nggak enak. Iya, ini beda banget hawanya sama sebelum kita masuk, dan tepat setelah Ki Arjuna mention kedua sosok tersebut, Ki, entah kenapa ini terbesit di pikiran aku, apa jangan-jangan ini sosok yang sama, Ki, sama yang kita temuin di bekas pabrik obat dan farmasi itu, Ki. Tunggu, berarti maksudnya kalian sudah ada penelusuran yang makhluknya ini berkaitan? Itu kenapa terjadi pembengkalan kepala, agar kartu itu tidak lepas dari tempat ini. Nah, ini bisa aku tunjukin dulu untuk lokasi dia keluar masuknya. Jadi di sini akses keluar masuk anak kecil itu, yang ada beberapa anak kecil dia berkepala botak. Nanti coba akan saya gambarkan yang mungkin kemarin pas waktu kita gambar ada anak-anak kecil. Nah, dia berkumpul di sini, dia keluar masuk lari itu kayak ngetawain kita. Terus kita agak ke sini. Ini energinya mulai berubah lagi lah di sini ini. Oh, wow. Sebagai tempat Iya. lalu lalang, akses keluar masuknya. Ada anak kecil yang sering berlarian ke sana. Terus munculnya sosok kepala dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini bebarengan ya. Dua sisi yang sering keluar masuk di sini. Jadi ketemunya di sini ya, Iya. kedua sisi itu ya. Iya. Aduh. Jadi di tempat ini adalah tempat bermain mereka, tempat mereka singgah, tempat mereka juga untuk beristirahat. Aku mau nanya, Ki, apakah itu yang dimaksud dengan mitos dari tempat ini, yang dimana banyak masyarakat itu ngerasa kalau tempat ini tuh seakan-akan masih aktif, Ki, masih banyak kegiatan yang ada di tempat ini? Banyak sekali. Saya terus terang banyak sekali. Di sini memang ada
yang sudah untuk mencoba mengajak berbicara saya, tapi dia wujudnya ini bukan lagi seorang kakek tua atau bukan lagi perempuan, tapi dia sebangsa siluman. Di area sini kan jangankan malam ya Pak ya, waktu siang juga kadang banyak orang yang sering lihat penampakan sosok wanita atau sosok suara apalah, sering banyak yang cerita gitu. Kita ke sana. Yuk. Mungkin nanti polisi bisa mengilustrasikan wujud dari seorang anak kecil itu yang dari tadi berlarian ke sana kemari. Jadi seakan gedung ini masih hidup gitu. Nanti sementara polisi mempraktekkan itu, aku akan mencoba untuk menginvestasi energi dan mengambil, aku akan gambar di tembok ini. Jadi energi nggak nyaman ini besar banget Fasya. Sumpah, ada suara. Gak apa-apa, Ki Arjuna lagi ngebuka juga. Ki Arjuna jadi kayak ngebuka portal dimensi untuk dia bisa menggambarkan itu ke kita, Fasya. Sumpah, ini gak nyaman banget, Gak apa-apa. Kita pelan-pelan ada di sini. Dan mungkin aku bisa tambahin apa hal yang ngebuat kalau tempat ini atau bahkan di lantai ini tidak senyaman di lantai sebelumnya. Iya, itu kenapa Kak Frisli? Gak nyaman banget ini. Jujur aja ini kayak ada amarah yang besar banget Fasya, yang pasti rasa nggak terima, dan seharusnya dia dan orang-orang yang berada mungkin di tempat yang tadi kita ditunjukkan adalah orang-orang yang seharusnya dilindungi. Tapi ini nggak ada sama sekali perlindungan. Perlawanan dari mereka tuh udah kayak dianggap yang ya udah cuma perlawanan orang biasa. Mereka dituduh sebagai pengkhianat, mereka dituduh sebagai provokasi, mereka dituduh sebagai sesuatu yang menyebabkan adanya pecah belah di tempat ini, dan itu antara kolonial Belanda dengan pribumi yang berhasil dipecah belah sampai akhirnya para pribumi ini saling membantai Fasya. Itu yang ngebawa sekarang energi negatif yang berkumpul dan besar banget yang ngebawa kita ada di lantai ini. Dan ini Ki Arjuna udah ngegambar, udah lumayan jelas. Apa yang membuat sosok tersebut muncul kembali di penglihatan dan gambar Ki Arjuna? Pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sosok-sosok tersebut? Sumpah ini persis sama apa yang Ki Arjuna gambar di lab. Nah, ini darahnya masih bercucuran ini. Tapi di sini ada beberapa. Nggak sih, ini aku nggak nyaman di sini karena emang Ini persis ini gila. makhluk yang di lantai ini dendam, Fasya. Ada dendam, gak terima, gak mau, bahkan kayak ada pemberontakan. Karena kejadian itu memang ada di bawah sini. Di bawah. Bahkan kayaknya ini lagi-lagi berkaitan dengan yang tadi aku sempat ngeliat kejadian nyatanya seperti apa. Ki. Oh. Tapi ini siapa sosoknya? Kayak Ini sosok kepala itu ini Kak Frisli, ini yang digambar sama Ki Arjuna di lab itu ini sosoknya. di lab maksudnya gimana? Digambar, maksudnya kalian udah ngeliat sosok ini sebelumnya? Ki Arjuna tuh sempat ngegambar, iya persis kayak gitu. Dan itu
sosok negatif Iya. yang ada di sana, Ki. Ini juga sosok anak kecil. Anak kecil hitam dengan telinga yang panjang. Dan itu emang kayak anak-anak kecil kerdil gitu loh. Yang dari tadi tuh kalau misalnya mereka ngelewatin kita, mereka tuh kayak yang ramai-ramai, beraktivitas, dan menunjukkan kalau ini tuh tempatnya, ini rumahnya. Oh banyak banget sih. Berarti di titik ini, tempat ini adalah satu tempat yang penuh dengan kejadian-kejadian yang menurut aku make sense kenapa tempat ini beda banget rasanya sama di ruangan lain, Fasya. Dan Kak Frisly, Ki Arjuna juga sempat ngegambar bunga mawar itu yang diartikan dengan adanya pertumpahan darah. Adanya darah. Ya, oh ini gokil sih ini. Tolong kami dari siksaan dari siksaan ini, tolong kami, keluarkan kami dari siksaan ini. Bentar ini. Ki Arjuna, masih berlanjut, Fasya, tunggu. Gambar lagi. Tanda panah. Iya, tanda panah mengarah ke sini. Darah. Ki. Tenangin dulu, Ki. Tenangin dulu. Jadi di situ mereka hanya memberitahu ke saya ada banyak anak-anak kecil yang berisi bilang tadi, tapi ada salah satu perempuan yang di sebelah kiri itu adalah wujud dari Kuyang, tapi yang perempuan yang minta tolong dari tadi merintis itu perempuan yang dipenggal kepalanya dia. Dan itu ada dua laki-laki, yang satu bawa senjata tajam, dia bawa seperti samurai, dan yang satu pakai topi, dan itu pakai kayu besar panjang. Aku nggak bisa cerita ini, mungkin aku serahin sama Prisly aja. Kita tenangin dulu, gitu. Dan itu yang membuat tempat ini menjadi nggak nyaman, termasuk juga kedatangan kita ke sini mengganggu aktivitas mereka. Ada beberapa yang dari tadi berjalan gitu. Aku dapat satu petunjuk lagi, ada sebelum jalan turun itu ada tulisan. Sebelum jalan turun? Iya, ada tulisan, tapi aku tidak tahu tulisan apa. Cuma ada yang narik aku untuk jalan ke sana. Cuma aku bilang sebentar, aku atur nafas dulu. Itu ada tulisan yang apa yang Prisly katakan tadi itu ada hubungannya. Cuma di situ seakan mereka, aku tidak melakukan hal itu, seakan seperti itu gitu. Maksudnya? Yang aku bicarakan tadi, amarah. Ya, ada amarah yang sangat kuat di situ. Dan di situ di tembok ada tulisan berwarna hitam. Tapi berarti Ki Arjuna melihat letak lokasinya di mana, Iya. dapat gambaran. Aku mendapatkan gambaran itu. Gak apa-apa Ki Arjuna, turun nafas dulu. Tapi jujur ya, aku masih gak ngerti kenapa ada sosok ini di tempat ini gitu. Apa hubungannya sama tempat ini? Persis dengan yang sebelumnya Ki Betul. Arjuna jelaskan juga tentang mawar, Iya. perempuan Iya. ini. Iya. Ayo coba kita lihat Oke. ke sana. Di mana Ki? Kami pun menuju titik penelusuran berikutnya berdasarkan petunjuk dari penglihatan Ki Arjuna sebelumnya. Permisi, assalamualaikum. Nah, ini dia tempatnya. Bisa dibaca. Gua udah kehabisan energi.
udah ini kayak tadi pesan yang disampaikan ke aku, dan dia tadi bilang sini aku tunjukin lagi, bukan kriminal. Jadi apa yang dilakukan tadi itu bukan kriminal. Gila kan? Bagi mereka itu bukan kriminal. Bukan kriminal katanya. Sekeji itu. Itu yang terjadi. Ya, Gitu. pantesan kita maksudnya energi kita benar-benar sampai habis banget. Iya. Kita ditarik ke kejadian Iya. itu. Betul. Ki Arjuna juga sampai akhirnya mewujudkan ya gambarannya seperti Betul. apa. Tapi mereka masih defensifnya bukan kriminal. Betul. Gila sih Dan itu. mereka berarti masih merasa apa yang mereka lakukan pada saat itu, kekejian mereka, ketidakmanusiaan mereka, itu adalah tindakan yang benar untuk mereka lakukan. Betul sekali. Makanya tadi si Priestley muncul rasa amarah, kebencian, dendam yang sangat pekat. Dan nggak tahu kenapa emang tadi saya dikasih tahu ini tulisan yang terakhir. Gitu. Oke. Aku dapat poinnya Iya, sih. iya, aku udah ngerti, oke. Tapi mungkin Gina, Kak Priestley, kita lanjut ngobrol dan mungkin karena kalian berdua juga capek banget, aku Iya. lihat sangat amat terkuras energinya. Kita istirahat dulu sebentar ya. baru Oke, kita lanjut ayo. ngobrol. Kita turun aja. Priestley duluan, ayo pelan-pelan. Tadi permisi, assalamualaikum. Ya Kak Priestley, mengenai penelusuran malam hari ini, yang dimana mitos-mitos yang mengenai tempat ini itu, yang dimana tempat ini seakan-akan ramai dan banyak penghuninya, lalu ada laki-laki tanpa kepala, dan juga yang terakhir adanya pembantaian di tempat ini, itu gimana menurut Kak Priestley? Oke, sebenarnya aku tarik garis dari apa yang Ki Arjuna alamin dan aku alamin di tempat ini. Ini benar-benar luar biasa karena ternyata kita berdua salah menduga. Di awalnya pada saat melihat sahabat uji berani, kayak dari awal kita bilang, awalnya kita melihat tempat ini seperti terlindungi. Jadi ada sesuatu yang menutup ya Ki ya. Dan dari awal Ki Arjuna memang selalu mention tentang Noni, sosok perempuan yang memakai gaun putih. Yang memang tadi jelas kita lihat dan mengganggu sahabat uji berani. Tapi ternyata itu bukanlah sebuah gangguan atau ancaman. Melainkan itu seperti mereka ingin membawa kita ke tempat di mana mungkin pernah terjadi kejadian naas yang dialami oleh banyaknya perempuan dan juga laki-laki yang tidak bersalah dibantai itu karena ulah dari orang kita dengan di zaman kolonial ya Ki ya. Yang itu tuh ya begitu kejinya dan itu karena adu domba. Sebenarnya itu bentuk fitnah yang sebenarnya tidak mereka lakukan, Fasya. Dan kalau tadi kamu bilang banyaknya aktivitas seperti ramai karena memang ternyata energi itu tidak terima karena masih adanya amarah. Amarah yang besar karena ternyata pelaku-pelakunya tidak merasa itu adalah sebuah kesalahan. Itu bukan bentuk kriminal. Dan tadi sosok laki-laki yang tanpa kepala nyatanya memang kita tidak bertemu ya Ki. Kita justru melihat laki-laki yang menjaga tempat ini dan juga jin-jin yang berusaha untuk manipulatif menutupi sesuatu yang harusnya kita ungkap di tempat ini gitu. Dan juga tadi juga udah jelas banget kebuka ternyata kita dibawa ke tempat dimana menemukan tulisan bahkan cetak tangan yang jelas banget kita dikasih gambaran kalau seharusnya mungkin orang-orang tahu kalau orang-orang yang dibantai di tempat ini yang bahkan secara jasad juga masih ada di sekitar sini, mereka itu menginginkan adanya doa. Mereka juga mau dianggap bahwa mereka itu adalah bukan orang-orang yang salah, Fasya. Itu sih Fasya. Oke, kalau gitu ikuti terus penelusuran kami untuk menguak kisah mistis, mitos yang pastinya bikin kamu makin deg-degan. Semua boleh ikut hanya di Positif.